Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Doa saya saudara semua dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, seperti pada judul video ini ya, tentang pelayanan daripada Pastor Andi, ada orang yang mengatakan bahwa itu masuk penipuan, ya, termasuk penipuan. Khususnya saya lihat video daripada layar teologi ya, saudara ya, lewat di beranda saya ya. Di situ tertulis Patri Smith minta maaf ya, dan kurang lebih apa ya, layar teologi juga kalau tidak salah ya, itu kurang lebih seperti itulah saudara ya. Saya penasaran lihat dan ternyata isinya adalah, kalau saya lihat ya sendiri, itu bentuk kepanikan ya, kalau menurut saya ya saudara. Nah, perlu juga saya sampaikan kepada saudara-saudara semua yang melihat video-video Pastor DHI, kita tahu bahwa layar teologi adalah salah satu channel yang terus menyinyir pelayanan Pastor Andi Simon ya. Dan beberapa hari yang lalu channel dari layar teologi itu mendapat teguran dari YouTube ya, saudara ya. Artinya ada kesalahan yang memang dilakukan oleh layar teologi sehingga dia tidak bisa mengupload sekitar kurang lebih 1 minggu ya, tidak bisa mengupload video. Dan saya lihat jam tayangan juga berkurang dan pasti RPM-nya berkurang ya, itu kalau di YouTube. Nah, ini karena ada namanya pelanggaran di YouTube. Kemudian pada saat mengupload video pertama setelah bebas dari pelanggaran, videonya itu juga nyinyir Pastor Andi Simon. Nah, kemudian mengatakan bahwa kalau misalnya Pastor Andi Simon berani melaporkan layar teologi, maka dia pun melaporkan Pastor Andi Simon dengan alasan-alasan apa yang dilakukan Pastor Andi Simon adalah penipuan ya, kurang lebih seperti itu videonya. Nah, cuma yang saya mau tanggapi di sini adalah jadi saya agak santai ya saudara. Apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh pemilik channel layar teologi itu menurut saya apa ya, seperti yang saya sempat sampaikan kepada saudara beberapa hari yang lalu, bahwa dia sendiri mengaku bahwa dia adalah orang awam ya. Mungkin video itu sudah tidak ada lagi ya, tapi ada buktinya kok dari video saya. Orang awam artinya orang yang tidak punya kemampuan ya dalam tidak punya apa ya, memang tidak punya terkualifikasi ya, tidak punya kualifikasi di dalam menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi keagamaan ya, kalau itu orang awam. Lalu dia sadar bahwa dia adalah orang awam, dan persis apa yang disampaikan kepada Pastor Andi Simon, bahwa pelayanan Pastor Andi Simon bisa digolongkan sebagai suatu penipuan, dan dia pun menyampaikan sebagai orang awam. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini saudara, coba kita berpikir secara rasional ya. Pastor Andi Simon, pelayanan Pastor Andi Simon adalah mendoakan orang lain. Kemudian banyak orang yang datang ke Pastor Andi Simon minta didoakan ya. Kalau toh misalnya Pastor Andi Simon berjalan lalu melihat sesamanya mengalami masalah kemudian didoakan, itu adalah hal yang wajar dan itu adalah alkitabiah. Lalu layar teologi mengatakan bahwa itu adalah penipuan. Nah, kita di sini kita harus menggunakan akal sehat kita. Di mana letak penipuannya? Ketika orang disembuhkan lalu dikatakan bahwa Pastor Andi Simon menipu, di mana letak penipuannya? Lalu ketika orang berkesaksian bahwa dia disembuhkan, di mana letak penipuannya? Saya tidak pernah melihat bahwa Pastor Andi Simon sengaja dengan mengatakan bahwa
Oh, ini orang ini saya sembuhkan ya secara pribadi. Lalu kemudian bisa digolongkan penipuan kalau seandainya Pastor Andi Simon memasang tarif untuk sebuah atau apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Tetapi kan faktanya Pastor Andi Simon mengatakan bahwa saya mendapatkan anugerah cuma-cuma, maka saya memberikan kepada Anda semua cuma-cuma. Kasus penipuan adalah di mana ada orang yang dirugikan. Sedangkan di dalam pelayanan Pastor Andi Simon, ketika orang didoakan lalu sembuh, di mana penipuannya? Kalau misalnya orang itu tidak sembuh, ya itu kan kuasa Tuhan. Pastor Andi Simon tidak pernah mengatakan bahwa harus sembuh. Dia hanya berdoa, kemudian kalau orang disembuhkan, syukur, puji Tuhan. Kalau orang belum disembuhkan, itu adalah hak Tuhan. Kita nggak bisa maksa Tuhan untuk selalu bekerja, tetapi bagian kita manusia. Ini pandangan saya sebagai pribadi. Bagian kita manusia adalah saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau kita memiliki belas kasihan. Lalu kalau saling melihat layar teologi ini adalah memang seperti yang disampaikan dari channelnya saat itu, bahwa dia adalah orang awam, tidak ngerti apa-apa. Sekalipun menggunakan nama-nama teologi ya, saudara ya. Nah, ini pandangan saya. Pastor Andi Simon sering mengatakan bahwa silahkan kalau ada yang merasa ditipu, ya, ada yang memang dilanggar, silahkan gunakan hak Anda sebagai warga negara. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan saudara dari Pastor Andi Simon dan juga merupakan tim dari Pastor Andi, dan mempersilahkan kepada siapapun yang merasa memang tidak sesuai dengan apa yang Anda lihat. Dan dari Pastor Andi Simon pun ketika ada pelanggaran di dalam channel-channel, ya, ada ujaran kebencian, ada fitnah, pencemaran nama baik, maka hukumlah yang ada di Indonesia yang akan berbicara. Sama juga halnya ketika channel-channel ini ada merasa bahwa ada yang dilanggar, silahkan, ya, itu akan diselidiki oleh pihak yang berwajib. Tetapi dari logika saya adalah ketika kita mendoakan seseorang lalu sembuh, di mana penipuannya? Ketika tidak sembuh, itu kan hanya bagian daripada doa. Bagaimana sih kekristenan daripada pemilik channel layar teologi ini, ya? Jadi karena itu saudaraku yang melihat channel ini, yang melihat video ini, silahkan berpandangan ya yang rasional, yang sesuai dengan Alkitab, bahwa ketika kita melayani sesama kita, bahwa itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Kita tidak bisa memaksa keinginan kita untuk terjadi, tapi kita hanya mendoakan sesama kita. Dan puji Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang terjadi, yang ditolong dan didoakan oleh Pastor Andi Simon sehingga sini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita menjadi orang-orang yang Kristen yang waras dan berdampak di Indonesia dan di bangsa kita. Tuhan memberkati. Amin.